Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dazul Nisar Riza, NPM 2578-2065. Di sini saya akan memperhatikan modul 1 ini tentang modul page K. Oke. Di sini ada tiga nama, yaitu function, modul, dan page cake. Yang pertama adalah function. Function itu adalah function itu dia itu yang terkecil. Fungsinya adalah mengerjakan satu tugas saja. Dan yang kedua adalah modul. Modul itu yang isinya adalah kumpulan beberapa function. Kemudian ada page cake. Dia itu adalah kumpulan beberapa modul yang berisi banyak file modul. Oke, langsung aja ya. Modul pertama Anda. Pada langkah 1, di bagian ini, Anda akan bekerja secara lokal di mesin Anda. Mari kita mulai dari awal. Buat file kosong seperti ini. Oke. Di sini kita disuruh membuat file kosong. Langsung aja ke, sabar, ini udah ke record belum? Kita ke Sublime. Bekas belajar tadi. Oke. Di sini kita buka open folder. Di situ kita ke USG, ke hands on. Oke. Di sini kita tadi diminta buat 2 file kosong ya. Lalu kita bikin new file. Sini langsung aja Ctrl S. Masuk ke user, py. Di sini kita tulis modul py. Enter. Kemudian kita buat lagi yang main py. Oke. Di sini udah ya. Catatan kedua, file harus ditempatkan di folder yang sama. Kami sangat menyarankan Anda untuk membuat folder baru yang kosong untuk kedua file. Beberapa hal akan lebih mudah kemudian. Oke, sudah. Mana ya? Ke sini. Pada langkah 2, file kedua berisi kode menggunakan modul baru namanya main.py. Isinya sejauh ini sangat singkat. Oke, kita copy aja biar cepat. Masuk ke main.py, Ctrl V, Ctrl S. Kemudian langkah 3. Sekarang kita telah memasukkan sedikit sesuatu ke dalam file modul. Oke, kita salin. Kita Ctrl V, Ctrl S. Ya. Kita akan mencoba merunning ya. Kalau kita merunning, dia akan menghasilkan I like to be a model. Kita coba dulu. Ini cmd
modul. Oke, dia sudah sama ya, dia keluarnya hasilnya alike to be a modul. Pada yang keempat, mari kita kembali ke file main.py. Main.py, lalu jalankan apa yang Anda lihat, mudah-mudahan Anda melihat sesuatu seperti ini. Oke, kita salin lagi. Kita ke Sublime, main.py, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Lalu kita jalankan lagi dengan perintah py main py. Oke, di sini sudah terlihat sama. Saat kita memerintahkan py main py, dia akan keluar seperti like to be a module. Apa arti sebenarnya? Ketika modul diimpor, isinya secara implisit dieksekusi oleh Python. Ini memberi modul kesempatan untuk menginisialisasi seberapa banyak internalnya. Misalnya dapat menetapkan beberapa variabel dengan nilai yang berguna. Catatan, ini ada catatan nih. Inisialisasi hanya terjadi sekali ketika impor pertama terjadi, sehingga penugasan yang dilakukan oleh modul tidak diulang secara tidak perlu. Oke, langkah kelima. Tapi Python melakukan lebih dari sekedar mengimpor modul. Ini juga menciptakan variabel yang disebut name. Selain itu, setiap file sumber menggunakan versi variabel terpisahnya sendiri, tidak dibagikan antar modul. Oke, di sini kita diperintahkan untuk mengeprint alike to be a module di dalam file modul. Kita ke Sublime lagi ya. Modul. Kemudian kita running lagi dan dia akan menjadi alike to be a module. Coba py modul py. Oke, alike to be a module main. Kemudian di sini kita disuruh memerintahkan untuk menjalankan file main.py, dan apakah Anda melihat hal yang sama dengan kami? Oke, kita coba py main.py. Oke, di sini dia terlihat ya, kalau kita memerintahkan main dan dia mengeluarkan modul. Dan begitu pun sebaliknya, kalau kita memerintahkan modul, dia akan keluar main. Langkah ke-6. Ini adalah bagaimana Anda dapat menggunakan variabel main untuk mendeteksi konteks di mana kode Anda telah diaktifkan. Sebentar. Oke. Ini adalah bagaimana Anda dapat menggunakan variabel main untuk mendeteksi konteks di mana kode Anda telah diaktifkan. Oke, coba kita salin aja ke Sublime Text. Ini tadi di modul ya. Modul, print A, print F, print S. Kita coba jalankan lagi. Oke, ini udah sama ya. Saat kita menjalankan modul, dia akan keluar I prefer to be a module. Coba kita menjalankan main. Sebentar, kita lihat di sini apakah dia ada perintah.
Enggak, coba ya. Sini PY main PY. Oke. Sama ya. Jika main diperintahkan, dia akan melakukan alert to be a module. Langkah ketujuh, modul ini akan berisi dua fungsi sederhana, dan jika Anda ingin tahu berapa kali fungsi telah dipanggil, Anda memerlukan penghitung yang diinisialisasi ke 0 saat modul sedang diimport. Oke, langsung aja kita salin kemudian ke modul. Apakah kita jalankan dulu? Langkah 8, memperkenalkan variabel semacam itu benar-benar benar, tetapi dapat menyebabkan efek samping penting yang harus Anda waspadai. Oke. Kita ke main ya. Kemudian selanjutnya apa ya? Modul udah, kemudian kita ke modul ya. Agak berat kepalanya. Ini kita salin dulu kan. S, habis itu kita akan menjelaskan ini terlebih dahulu ya. Di sini ada counter. Counter itu adalah variabel global variabel global buat menghitung berapa kali fungsi dipanggil. Kemudian di sini ada defsum. Defsum itu fungsi untuk menjumlahkan isi dari list. Kemudian di sini ada global counter. Ini itu setiap fungsi dipanggil counter ini dia akan menambah satu nih. Dia akan nambah satu. Terus di sini ada return. Return itu untuk membalikan hasil jumlah. Oke, kita lanjut. Ini tadi Ctrl S dulu. Mana? Ini kita coba PY modul ini.
Oke, di sini kita lihat, di sini ada invalid syntax. Berarti di sini ada yang error. Apa ya? Oh ya, di sini kita tambah 3 karena ini adalah docstring. Kita Ctrl S, kemudian kita main running lagi. Oke, di sini sudah keluar. I prefer to be a model, but I can do some tests for you. True. Langkah 10. Sekarang dimungkinkan untuk menggunakan modul yang diperbarui ini adalah salah satu cara. Ini masuk, kita diperintahkan lagi untuk memasukkan perintah ini ke dalam file main.py. Ya benar nggak sih? Ctrl S. Oke. Kita baca dulu. Oke, pada langkah 11, saatnya membuat contoh kita lebih rumit. Sejauh ini kita telah berasumsi bahwa file Python utama terletak di folder atau directory yang sama dengan modul yang akan diimpor. Oke, di sini ada folder yang di dalam C ada user, py, modul, prox main py. Oke, berarti di sini kita akan memindahkan ini apa ini? Ini hapus saja kali ya. Di sini kita bikin folder dulu namanya modulus ya. Enter. Kemudian prox. Modul kita sebentar, ini gimana ya? Begini. Modul mana sih ini? Bisa. Modul kita pindahkan ke modul. Sabar. Modul, kemudian main kita tambahkan ke Oke. Udah, terus kita lanjut ke soal. Enggak, kita langsung aja ke angka 12. Salah satu dari beberapa solusi yang mungkin terlihat seperti ini. Oke, di sini kita disuruh memerintahkan untuk memasukkan file ini ke main.py. Ini kan udah Ctrl S masukin aja sih. Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S.
dan kita akan menjalankan py main.py. Apa ini? Program file Python 3.3 byte. Kita coba akan membuka di sini cmd-nya, cmd. Kita jalankan py main.py. Oke, di sini ada yang error ternyata. Mana ya? Ini. Ada line, ada no module name module. Oh, ini. Coba kita ganti seperti ini. Kita lihat soalnya dulu. Oke, sudah sama. Kita ke sini. Seperti ini, Ctrl S. Coba lagi. Py main.py. Oke, sudah keluar. 01. Coba kita py modul py. Apa ini? Ini biarin aja kali ya, nggak apa-apa mungkin ya. Di sini pada lama satu bayangkan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama dah. Oke, di sini kita kayaknya mendownload dulu ya. Modul kita download dulu. Habis itu di folder ada download. Sekarang jam ini ya. Ini kita buka open with, terus explore itu mana tadi ya? Sebentar kita coba bikin file lagi yang bernama tadi di download ya. Terus gini open with, terus usc hands on user py yes tempel.
Oke. Coba ke sini. Lanjut, kita akan menjalankan langkah 1. Sini langsung kita salin. Kita ke Sublime. Ctrl A, Ctrl V. Ctrl S. Kita masukin sini aja kali ya. Yes. Oke, kita coba jalanin yang dengan menggunakan PY. PY modul .py. Oke. Apa ini? Coba main. Salah, coba kita meruningnya di sini. PY modul PY main PY. Apa kira-kira? Coba ini kita ganti. Ctrl S lagi. PY modul.py. Masih error. PY main PY. Salah tempat untuk merunning. Apakah di main juga dia ada error? Biarin aja kali ya. Kita masuk dulu. Coba kita akan menjalankan PY modul PY. Oke, dia keluarnya I prefer to be a module ya. PY main. Coba nanti aja lah. Lanjut dulu kita ke soal. Tadi udah keluar ya, dia printnya I prefer to be a module. Kemudian langkah
Oke, di sini kita bikin folder baru namanya main2py. main2py. Enter, kemudian ini buat apa ini? Kita ini dulu, copy, kemudian kita masukin dulu. Nah, ini kita benerin dulu. Kemudian ini font, Ctrl S. Kemudian kita masuk ke props tadi. Py main2py. Oke, dia udah keluar. Yota. Habis itu masuk ke form SCS import path. Ini kita copy dulu, masuk ke main2, Ctrl A, Ctrl V. Sebelum Ctrl S kita ganti dulu ini. Kemudian caps lock. Ini juga caps lock. Oke, sudah. Ctrl S. Lanjut, kita akan merunning lagi py main2.py. Yota lagi. Kan tadi udah di ini. Oke ya, udah ya. Benar berarti. Setelah ke-8, sekarang kita jangkau sampai ke bawah pohon. Ini adalah cara mendapatkan akses ke modul Sigma dan Tau. Kita salin dulu. Terus masuk ke main2py ya. Main2py. Aida. Ctrl A, Ctrl V. Lanjut, kita caps lock dulu F-nya biar tidak terjadi error. Ini lurusin karena ini miring banget. Kita lihat lagi. Sigma Ctrl S. Kemudian kita di mana tadi? Sini ya. Bukan. Sini. Py main2. Oke, dia udah keluar Sigma dan Tau seperti
seperti yang diperintahkan. Dia akan mendapatkan akses modul Sigma dan Tau. Mari kita asumsikan bahwa kita telah mengzip seluruh subdirektori mulai dari folder tambahan, termasuk dari mulai kita dapat file bernama extrapack. Di sini kita salin dulu, terus kita masukkan ke ini tadi, Ctrl V. Kemudian di sini kita iniin dulu Ctrl S. Mari kita jalankan. PY main 2 PY. Udah keluar sigma dan alpha. Oke, maaf. Di sini tadi kita disuruh untuk download file zip extrapack dulu. Nah, pertama kita download dulu. Oke. Kita buka. Terus ekstrak. Enter. Loh. Apa ini? Names. Oke. Oh, maaf. Di sini ini kita pindahin dulu yang mana tadi. Jam 6.49. Oh. Di sini kayaknya ngecas dulu. Baterainya udah mau habis. Oke, maaf tadi ada kesalahan. Seharusnya kita memindahkan filenya terlebih dahulu yang sudah kita download tadi. Sini hands on user Oke. Di sini kita ekstrak all, enter. Kemudian kita lihat dulu apakah dia udah masuk.
Oke, ini hapus. Kemudian ini ganti nama. Extract pack. Titik zip. Oke. Kita akan mencoba merunning lagi di sini. Tadi kita belum memasukkan ini, guys. Aku malah mau merunning. Maaf. Sini kita copy di main 2, masuk ke sini, terus Ctrl A, Ctrl A, Ctrl V. Di sini kita akan membenarkan dulu biar nggak salah. Font. Ini strat. Oh, ini nih lupa. Takut salah, guys. Ini nanti pas di running malah nggak keluar. Takut salah. Coba lah ya. Ctrl S. Main. Bismillahirrahmanirrahim. Main PLN 5 modul. Apa ini yang error? Kita lihat dulu. Tadi kan seharusnya ada benar ya. Di sini extra zip. Apa ya? Coba kita lihat satu lagi kode programnya. Aku takut salah. Bismillah. Ini apa?
No model name extra. Maaf Ibu, ternyata tadi kesalahan saya adalah salah menamakan folder. Tadi saya ekstrak, dia pakai K, kemudian sudah saya ganti menjadi extra pack zip. Kemudian saat tadi saya jalankan sekali, dia langsung keluar semuanya. Oke. Kemudian saya akan kita lihat lagi. Ringkasan bagian. Sudah. Oke, di sini sudah ada sigma, alpha, iota, dan juga beta. Kemudian coba kita merunning di user. Apakah dia sama kayak di soal tadi apa enggak? Hands on, besar, I, CMD, 3. Oke, di sini dia sudah sama ya. Aduh, pegal juga ya. Ini dia. Extra good. Oke, udah sama ya. Oke, di sini udah selesai ya. Terus buka soalnya lagi. Di sini, oh ya di sini. Kayaknya ada di sini, nggak mungkin nggak ada ya. Tiga ini. Oke, di sini. Oke, di sini.
Video hands-on menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1, modul page cake and PIP 1.3, section 3, modules and pancakes section 1.3, 1.3, 3.1, 1.3, 3.2, kemudian 1.3, 3.3, dan 3.3. Di sini udah ke-record kan? Oke. Kemudian menunjukkan dan menjelaskan progres kerja dari mini project 1 berupa struktur, directory, dan page cake, hasil running program yang dijalankan melalui modul utama, hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran, hasil running PyDoc, dokumentasi, dan seluruh. Saya akan membuka program yang sudah kita buat kemarin. Di sini saya menamakan dia Project Sensor. Di dalam Project Sensor dia ada sebuah folder yang bernama Sensor OPS dengan main npm. Di sini kita mau ngecek strukturnya ya. Ini kita cek cmd, kemudian 3. Oke. Di sini ada sensor dan page ya. Di sini biarin aja lah ya. Oke, lanjut ke soal hasil running program yang dijalankan melalui modul utama, hasil running flag 8, terus kemudian PyDoc. Sepertinya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada main. Oke. Baru ke flag 8 dan PyDoc tadi. Oke. Di sini main. Di sini yang pertama ada docstring. Docstring ini berfungsi untuk menjelaskan tujuan dari keseluruhan file main, seperti program utama untuk membaca sensor suhu dan kelembapan. Kemudian di sini ada from sensor. From sensor ini dia berfungsi untuk memanggil fungsi yang ada di dalam file. Ya. Kemudian di sini ada while true ya. Ini adalah perulangan dan ini dia mensimulasikan sistem monitoring yang selalu aktif menunggu perintah. Kemudian di sini ada tabulat ya, tabulat. Tabulat itu fungsinya agar kode program kita itu rapi terus kayak cantik gitu. Kemudian di sini ada if. If ini adalah kondisi pertama saat kita memasukkan perintah angka 1. Jadi saat kita memerintahkan angka 1, dia akan ke suhu. Dan di sini ada elif. Jika kita memerintahkan angka 2, dia akan memanggil generate humidity. Itu kelembapan. Di sini ada elif. Dia memerintahkan angka 3, menjalankan perintah break.
yang artinya perulangan while true, berhenti. Oke, saat kita menjalankan perintah ketiga ya, perintah ketiga dia akan menjalankan perintah break yang akan memberhentikan perintah while true. Dan setelah dia memberhentikan while true, dia akan muncul program selesai. Dan kemudian di sini ada else. Ini adalah penjaga terakhir yang dimana jika kita memerintahkan apapun selain 1, 2, dan 3, misal kita mau ngetik 5 nih, misal kita mau ngetik 5 atau huruf A itu, program itu dia nggak akan jalan gitu, nggak akan jalan, dan dia akan ngasih pesan kayak pilihan tidak valid. Kemudian kita masuk ke generator. Oke, di sini dikit ya. Di sini docstring gunanya untuk menjelaskan isi file atau modul ini dibuat untuk menghasilkan data sensor suhu dan kelembapan secara acak. Di sini ada import random. Import random itu adalah perintah untuk mengambil perpustakaan atau library kalau bahasa Inggrisnya. Dia tuh milik Python yang fungsinya membuat angka secara acak. Kemudian di sini ada generate temperatur. Fungsi ini mensimulasikan sensor suhu, terus dia akan mengeluarkan angka desimal antara 20 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian di sini ada def generate humidity. Fungsi ini mensimulasikan sensor kelembapan udara di mana dia akan mengeluarkan angka acak antara 30 sampai 90%. Oke. Di sini saya akan menjalankan seperti yang ada di soal. Running program diulang melalui modul utama. Aku malah buka ini. Sensor. Ini kita coba, kita cek dulu ya. Struktur ada main sensor. Kemudian kita ke CD sensor OPS. Oke, udah masuk. Kemudian ke dir. Oke, di sini ada generator.py, init.py, package. Terus kita install dulu pip install tablet. Nah, ini udah diinstal tapi nggak apa-apa, kita jalanin. Agak lama. Oke, udah. Kemudian kita
cd. Oke, kita terus jalanin program ya, Python main. Di sini tadi ya, Python 2578 2165. Coba lagi. Oke, udah keluar. Di sini kita pilih aja, misalkan 1 kita akan membaca sensor suhu, dan kemudian kita jika memerintahkan angka 2 kita akan membaca sensor kelembapan. Kemudian jika kita memerintahkan angka 3 dia akan keluar. Oke. Kemudian kita cek flag 8. Aku kemarin tuh kalau flag 8 itu apa ya? Sebentar. Komen problem 8. Oke, aku kemarin tuh lupa pakai Python stripm play. Oke, di sini udah nggak ada yang error ya. Terus dia sudah sesuai dengan PEP 8. Kemudian kita masuk ke PyDoc. Generator coba kita pakai stripm ya, Python stripm PyDoc. Kalau salah berarti salah. Sensor APS dot generator Python stripm PyDoc sensor APS generator. Oke, di sini udah masuk ke PyDoc-nya. Di sini ada name, sensor APS generator, modul untuk menghasilkan data sensor suhu dan kelembapan secara acak. Di sini ada function generate humidity, menghasilkan nilai kelembapan acak antara 30 sampai 90%. Dan di sini ada generate temperatur, menghasilkan nilai suhu acak antara 20 sampai 40 derajat Celcius. Di sini ada file, dan di dalam project sensor APS generator PY. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Maaf jika saya banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.